Menjelang Hari Patimura ke-205 tahun 2022 pada 15 Mei nantinya, keluarga besar Matulesi menggelar musyawarah pertama dan peluncuran buku sejarah asal-usul pahlawan nasional Thomas Matulesi Kapitan Patimura pada Kamis 11 Mei 2022 bertempat di Student Center Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Patimura. Dalam sambutan gubernur yang dibacakan oleh Umar Al-Habsyi selaku staf ahli gubernur bidang hukum politik dan pemerintahan menyampaikan kiranya semangat dan nilai-nilai luhur perjuangan pahlawan Patimura seperti rela berkorban, pantang menyerah, percaya kepada kemampuan diri sendiri dan suka menolong orang lain hendaknya dapat menggugah hati dan tekad kita semua untuk berjuang bersama-sama memperkokoh dan meningkatkan rasa kebersamaan dan kerukunan, saling menghormati dan menghargai satu dengan yang lainnya dimanapun berada. Sehubungan dengan itu, perkenankan saya menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, kisah kepahlawanan Kapitan Patimura dan kawan-kawan merupakan peristiwa penting yang menjadi catatan sejarah bangsa dan negara Indonesia yang terjadi 205 tahun yang lalu, di mana pada tanggal 15 Mei 1817 Kapitan Patimura yang bernama asli Thomas Matulesi bersama rakyat dan pejuang lainnya melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda dengan menyerang benteng Rustede di Saparua dan berhasil merebutnya serta melumpuhkan semua tentara Belanda yang ada di benteng tersebut. Yang kedua, kepahlawanan Thomas Matulesi dan kawan-kawan melawan penjajah tersebut merupakan perlawanan sejati yang telah ditunjukkan pahlawan-pahlawan kita dengan keteguhan hati, komitmen, serta kesungguhan mereka yang tidak berkompromi dengan penjajah. Tercatat beberapa kali Thomas Matulesi ditawari bekerjasama dengan penjajah sebagai syarat untuk melepaskan dirinya dari hukuman gantung. Namun sang Kapitan Patimura tidak tergoda dan tetap berjuang membela kepentingan rakyat dalam mempertahankan tanah Maluku. Yang ketiga, semangat dan nilai-nilai luhur perjuangan pahlawan Patimura seperti rela berkorban, pantang menyerah, percaya pada kemampuan diri sendiri, dan suka menolong dan lain sebagainya hendaknya dapat menggugah hati dan tekad kita semua untuk berjuang bersama-sama memperkokoh dan meningkatkan rasa kebersamaan dan kerukunan, saling menghormati dan menghargai satu dengan lainnya dimanapun kita berada. Dengan demikian, kisah kepahlawanan Thomas Matulesi ini perlu terus disebarluaskan dan disosialisasikan kepada generasi penerus masyarakat Maluku. Yang keempat, saya berharap agar musyawarah besar keluarga Matulesi ini dapat dijadikan sebagai forum ilmiah untuk membedah asal-usul dan sejarah perjuangan Thomas Matulesi Kapitan Patimura yang menghasilkan rekomendasi komprehensif sebagai catatan sejarah bagi generasi muda Maluku. Selain itu, musyawarah besar keluarga Matulesi ini hendaknya dapat dijadikan sebagai sarana untuk menyatukan ikatan kekeluargaan serta membangun soliditas dan meningkatkan solidaritas di antara keluarga besar Matulesi dimanapun berada. Di tempat yang sama juga saat diwawancarai, staf ahli Menteri Lingkungan Hidup bidang energi Winarni Monoarfa mengatakan momentum yang sangat strategis ini diharapkan nilai luhur Thomas Matulesi Kapitan Patimura dapat dilihat oleh generasi penerus bangsa agar memiliki semangat juang yang tinggi. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya. Yang penting bahwa memang momentum ini momentum yang sangat strategis, ya. Karena hari ini dilakukan musyawarah besar keluarga
Nasional Thomas Matulesi Kapitan Patimura ini hendaknya menjadi jati diri kita, ya, bahwa nilai-nilai luhur, semangat pengorbanannya, bela negara bukan hanya untuk masyarakat Maluku, ya, tapi juga seluruh, saya kira, bangsa Indonesia. Yang kedua adalah Thomas Matulesi Kapitan Patimura ini mempunyai komitmen yang tinggi. Komitmen yang tinggi artinya dia dimintai, diiming-iming jabatan, tapi itu tidak mengendorkan semangat perjuangannya, ya. Dan yang ketiga adalah kecintaannya terhadap keluarga besarnya. Saya kira itu menjadi sesuatu yang luar biasa dalam perjuangannya. Nah, oleh karena itu semangat tersebut hendaknya diteruskan bukan hanya untuk anak cucu, ya, dari Thomas Matulesi, tapi kita semua, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya. Nah, saya kira itu. Sementara itu, penulis buku sejarah asal-usul pahlawan nasional Thomas Matulesi Kapitan Patimura, Thomas Matulesi Esos, menyampaikan bahwa acara ini digagas karena ada kegelisahan anak cucu Matulesi dari semua negeri. Lantaran ada surat keputusan Presiden tahun 1973 tentang pahlawan nasional yang hanya menyebutkan Kapitan Patimura, sehingga kepemimpinan, kepahlawanan, dan jati diri dari Thomas Matulesi seakan-akan dilupakan. Jadi sebenarnya acara ini digagas karena ada kegelisahan, ada sesak di dada, itu keluarga anak-anak cucu Matulesi dari semua negeri di seluruh dunia. Setelah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, ternyata kita bisa berhubungan satu dengan yang lain di mana-mana di seluruh dunia. Kemudian kita bisa menggagas acara ini. Ini saudara saya, Bapak Semi Matulesi dari Kawaka, tinggal di Jakarta. Ini penggagas utama, ya, Bapak Samuel Matulesi di Jakarta. Kemudian kita dari kegelisahan karena SK Presiden hanya disebut Kapitan Patimura tanpa menyebut Thomas Matulesi, sehingga keluarga Matulesi menyadari bahwa negara merugikan nama Matulesi. Ada jalan Antoni Ribut, ada jalan Philip Latumahina, tidak ada jalan Thomas Matulesi, sehingga kepemimpinan, kepahlawanan, jati diri daripada Matulesi seakan-akan dilupakan. Kami anak cucu ragu kalau nanti 100 tahun yang akan datang, generasi yang akan datang bahkan melupakan Matulesi daripada negara Indonesia ini. Padahal di Nusantara ini yang pertama sekali melawan Belanda dan semangat perjuangan itu karena Matulesinya, karena Thomas Matulesi. Saat diwawancarai dalam sela-sela kegiatan tersebut, Happy Lelapari yang merupakan akademisi Universitas Patimura mengharapkan agar SK Presiden segera direvisi sehingga penyebutan Thomas Matulesi jelas pada surat keputusan tersebut dan bukan hanya Kapitan Patimura saja. Asal-usul Thomas Matulesi dari Ulaliu ini kami melakukan awalnya mempelajari naskah dan dokumen-dokumen. Nah, berangkat dari naskah buku seminar Patimura tahun 93, ada satu poin rekomendasi di situ yang mengharuskan penelitian ulang tentang asal-usul Thomas Matulesi di Pulau Harugung maupun di Pulau Saparua. Nah, dari situ lalu kami melakukan penelusuran, berjumpa dengan keluarga Matulesi di Ulaliu. Mereka memberikan sejumlah dokumen keluarga Matulesi di Ulaliu, dan itu dokumen yang benar-benar sah, dan mereka pun sebenarnya terlibat di tahun 93. Karena keterlibatan mereka itu lalu keluar rekomendasi 93 bahwa harus ada penelitian ulang, karena di saat itu Ulaliu tidak tersentuh sama sekali oleh tim peneliti sejarah asal-usul
usul Thomas Matulesi. Dan sayangnya bahwa rekomendasi 93 itu tidak pernah ditindaklanjuti sampai dengan nanti di 2018 saya bersama-sama ya Pak Thomas Matulesi ke Ulaliu, dan kami melakukan penelitian dan kunjungan ke salah satu dusun pusaka Thomas Matulesi, Marsala, yang sekarang dimakamkan. Ada kuburan residen Vandenberg, istri dan 2 anaknya dimakamkan di situ. Kemudian yang memperkuat kami untuk terus melakukan penelitian adalah temuan sebuah buku baptisan Jemaat Ulaliu tahun 1814. Ditemukan di situ catatan baptisan anak-anak Thomas, 3 anak laki-laki. Thomas di situ lengkap, ibu bapak baptisnya, istri Thomas Matulesi, semua tercatat di 1814 itu. Nah, itu yang lalu bagi kami ada hal yang salah di sejarah 1993 itu. Kan di 1993 itu dicatat Thomas mati muda, 30 tahun mati di tiang gantung. Ternyata tidak. Dia punya keturunan dan sampai sekarang sudah generasi ke-9 Thomas Matulesi. Yang berikut, momen ini kami terus dorong membantu keluarga Matulesi karena ada hal penting, ya, tanggung jawab pemerintah pusat dalam hal ini. SK Presiden yang menetapkan Thomas Patimura sebagai pahlawan nasional Maluku ini harus segera direvisi dengan menyebutkan nama Thomas Matulesi supaya jelas. Di samping itu, Samuel Matulesi yang merupakan penggagas kegiatan ini menyampaikan hal ini dilakukan karena menghargai pahlawan dan adat Maluku, serta ke depan nantinya permasalahan SK Presiden tahun 1973 itu bisa diluruskan, dan hal ini sudah dibicarakan dengan Wakil Menteri Hukum dan HAM tentang adanya keinginan untuk memperbaiki SK tersebut. Dirinya berharap agar orang Maluku harus tetap bersatu untuk memperjuangkan kepentingan Maluku, agar Maluku tidak dipandang dengan sebelah mata. Jadi begini Pak, sebenarnya kan sudah dari seminar ke seminar. Pertama tahun 93 yang diikuti oleh Pak Thomas. Itu seminar yang diadakan oleh pemerintah. Tapi ada kewajiban-kewajiban yang mereka harus selesaikan, yaitu melanjutkan untuk sejarah Thomas Matulesi itu sendiri diteruskan. Yang kedua, untuk membuat lagi merevisi SK Presiden tahun 73 itu dan dengan buku itu. Tapi maksudnya SK kepahlawanan itu yang dikeluarkan oleh pemerintah yang Pak Harto itu. Tapi ternyata sampai sekarang itu 50 tahun itu tidak pernah terjadi. Nah, saya mau bilang begini, kita ini kan menghargai pahlawan, juga menghargai adat Maluku, apalagi adat Maluku itu kan berkisar kepada anak-anak Melatu Pati, anak-anak raja, tua-tua Maluku, kan begitu Pak. Jadi kalau ini belum diselesaikan, ya kita percaya atau tidak, apakah itu tidak menjadi beban tanpa sadar. Jadi kita ingatkan supaya ke depan itu harus diperbaiki, supaya luruslah jalan ini. Sedangkan untuk keluarga Matulesi sendiri, dialah ahli sejarah nanti yang menentukan dengan keluarnya buku Pak Thomas ini, asal usul Thomas Matulesi dari negeri Ulaliu. Itu nanti ahli sejarah yang akan menelusuri itu. Karena selama ini secara khusus belum pernah diteliti. Ya Pak Thomas ya, sama sekali belum Pak. Oleh karena itu ada kesempatan ini kami membangkit semangat Thomas Patimura sekaligus dalam rangka 205 tahun. 9 tahun Patimura. Rekomendasi dari rapat ini pasti dan diteruskan pemerintah. Dan saya juga udah bicara sama Wamen Hukum dan HAM, ya beliau sangat interest untuk membantu. Sebenarnya beliau harus hadir, tapi karena ada acara di Gorontalo 1 minggu Pak, jadi beliau dengan sangat mendesak. Hanya kirim ucapan selamat melalui bunga saja, ada di depan. Itu aja. Jadi ada keinginan untuk memperbaiki. Tidak ada, mungkin ada kekeliruan dan lain biasa. Iya, saya harapnya orang Maluku harus tetap bersatu Pak, memperjuangkan kepentingan Maluku. Jangan lihat Maluku ini dengan sebelah mata Pak.